Chapter 18. Sebuah bangunan kuno setinggi puluhan meter berdiri di bagian timur kota Windegaze. Ukurannya membanjiri siapapun dari mendekati ke titik di mana tidak ada satu orang pun yang berani mencapainya dalam jarak 100 meter. Dua penjaga dengan pakaian emas berdiri di gerbang. Aura mereka memberikan kesan veteran, pengawal kekaisaran. Meskipun berdiri diam, mata mereka berkeliaran di mana-mana, menatap belati pada siapa saja yang berani menandingi pandangan mereka. Tapi di tempat ini, 4 orang-orang tiba-tiba muncul. Puncak kondensasi Qi. Zuofan bergumam sambil berjalan di depan saudara kandung dan Kapten Pang. Sementara dia tidak memiliki masalah menghadapi penjaga yang begitu mengesankan, ketiganya menjadi kaku, sampai-sampai mereka hampir lupa untuk berjalan. Berhenti. Para penjaga menghalangi jalan Zuofan. Pavilion naga terselubung bukan tempat bagimu untuk bertanya-tanya. Aku meminta kamu mengirim kabar kepada nona muda klan Cloud Manor Luo Yunchang. Aku telah tiba untuk menilai sesuatu. Mata Zuofan bahkan tidak melihat mereka. Keduanya bertukar ekspresi terkejut. Windegaze City tidak kekurangan orang yang datang ke sini untuk melihat penilai, tapi semuanya ketakutan dan menjilat mereka ketika berbicara. Ini adalah pertama kalinya bertemu dengan anak sombong seperti itu. Kami belum pernah mendengar tentangmu. Penilai kami tidak bisa bertemu dengan siapapun, berbicara seorang penjaga dengan kasar. Luo Yunchang menundukkan kepalanya. Salah satu dari 7 rumah mulia, pavilion naga terselubung, tidak akan pernah memperhatikan klan seperti semut. Mereka bahkan tidak layak untuk berbicara dengan mereka, apalagi menjadi sekutu. Zuofan. Luo Yunchang menarik Zuofan, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia menepisnya. Itu yang menjadi perhatian penilai untuk melihat kami. Cobalah dan bertindak sebagai pelayan kamu. Apa yang kamu katakan? Para penjaga marah, melepaskan aura penuh mereka. Anggota klan Luo merasa napas mereka menjadi lebih berat saat mereka mundur. Hanya Zuofan yang berdiri di tempatnya dan meraung, apakah ini cara 7 rumah bangsawan memperlakukan tamunya? Benar-benar terkenal. Berhenti. Seorang gadis berbaju putih keluar untuk menemui mereka. Para penjaga membungkuk, nona muda, orang-orang ini mencari masalah. Aku mendengar apa yang kamu katakan, dan Andalah yang salah. Semua yang datang adalah tamu. Pastikan untuk menunjukkan rasa hormat. Gadis itu memarahi mereka dengan nada dingin, lalu tersenyum pada Zuofan. Tuan, kita bertemu lagi. Apakah kamu? Zuofan dan Kapten Pang terkejut. Dia adalah orang yang bertengkar dengan pemilik kios. Tapi semuanya berbeda sekarang. Zuofan mencibir ke dalam, aku tidak menyangka nona muda berasal dari pavilion naga terselubung. Maafkan kurangnya rasa hormat aku. Gadis itu mengangguk sambil tersenyum, aku Long Kui, hanya penilai kecil di sini. Aku bertanya-tanya mengapa Tuan datang kepada kami. Sejujurnya, aku adalah pelayan klan Luo, Zuofan. Karena kemalangan yang mengerikan menimpa kami, aku menemani nona muda aku ke pavilion naga terselubung, rumah bangsawan penilai nomor 1 di rumah bangsawan penilai nomor 1 Kekaisaran Tianyu, untuk menjual harta klan. Dengan mata berkedip, Long Kui tersenyum ketika dia melihat Luo Yunchang mengangguk, lalu berbalik ke Zuofan, kalau begitu aku akan melakukan yang terbaik untuk memeriksa hartamu. Tolong ikuti aku. Dia menunjukkan mereka masuk, yang membuat para penjaga terkejut. Apakah itu teman nona muda? Tidak mungkin. Bagaimana bisa nona muda memiliki teman yang sangat miskin? Dia pasti melakukannya untuk harta karun itu. Setelah gagal memenuhi harapannya, mereka akan dikeluarkan. Kalau begitu, hehehe. Kami akan memberi mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan, terutama Zuofan yang kasar itu. Tapi bagaimana jika item itu untuk dia jilat? Itu tidak mungkin. Lihat saja mereka, bagaimana orang-orang malang ini bisa memiliki sesuatu yang lebih berharga daripada batu giok hitam? Hahaha. Yang lain juga mencemooh, menggosok tangannya dengan penuh semangat untuk melampiaskan seluruh energinya. Di sisi lain, Long Kui membawa mereka ke ruang yang subur dan tersenyum begitu mereka duduk. Aku ingin tahu harta apa yang kamu bawa? Tolong keluarkan. Zuofan menyeringai.
Gadis ini menganggap dirinya di atas yang lain, tetapi juga cukup cerdik. Dia yakin dia tahu persis apa yang terjadi di pintu masuk, tapi biarkan para penjaga menguji mereka apakah mereka layak untuk waktunya. Jika mereka menunjukkan tanda-tanda menyerah, sikapnya saat ini akan pantang menyerah. Meskipun dia licik, dia terlalu naif ketika melawan Zuofan yang jahat. Wos, Zuofan menempatkan gulungan dengan gambar yang tak terhitung jumlahnya di depannya, yang segera menarik perhatian penuhnya. 19.459.002 mengambilnya di tangannya. Long Kui mengamati dengan cermat dan lama isinya. Luo Yunchang dan Kapten Pang sedikit terkejut. Gambar ini adalah sesuatu yang dibuat Zuofan tadi malam. Ketika mereka melihatnya, mereka hanya punya satu pikiran. Benda apa ini? Namun dari ekspresi Long Kui, itu pasti sangat berharga. Tuan Zuofan, berapa yang kamu inginkan? Long Kui meletakkan gulungan itu kembali dan melihat Zuofan dengan tatapan tajam. Nona muda Long adalah seorang penilai dan melihat keahlianmu di pasar. Harap menjadi yang pertama menyatakan harga. Zuofan terkekeh. Menggigit bibirnya, Long Kui memperhatikan dari matanya bahwa pria ini juga berpengetahuan luas. Dia tidak bisa menipu dia. Bagaimana suara 20.000 batu roh? Apa, 20.000? Luo Yunchang berdiri dengan kaget. Jika kamu akan mengambil kekayaan Cloud Manor saat mencapai puncaknya, kamu akan mendapatkan 50.000. Namun Zuofan bermain-main dengan kuas dan menghasilkan 20. Kapten Pang tercengang. Long Kui tidak bisa menahan rasa jijiknya pada keduanya. Aku seorang nyonya sementara kamu adalah sekelompok kucing liar. Tapi ketika dia melihat Zuofan yang pendiam namun tersenyum, dia menjadi serius. Pakar sejati adalah pelayan ini, CHAPTER 19. 20.000, hahaha. Zuofan menggosok dagunya, menggelengkan kepalanya saat dia meraih gulungan itu. Sejak nona muda Long tidak jujur, tidak perlu melanjutkan. Tubuhnya bergerak mundur dan memeluk gulungan itu, takut Zuofan akan mengambilnya. Tuan Zhao, 20.000 tidak sedikit untuk arai kelas 1. Dan ini adalah gambar, bukan slip batu giok. Harga aku ini adil. Hahaha, nona muda Long, aku mungkin tidak terlalu terpelajar, tetapi aku tahu ketika kamu mencoba menipu aku. Beri aku gulungannya. Zuofan mengulurkan tangan tetapi tidak terburu-buru untuk mengambilnya saat dia menatapnya. Petik 2. Nona muda Long, masih belum cukup jujur. Zuofan menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan membungkuk untuk mengambil gulungan itu. Long Kui meringkuk ke belakang, ingin menghindari cengkeraman jahat Zuofan. Gambar ini memang larik kelas 1, dan ini bukan pertama kalinya dia melihatnya. Harga aslinya cukup adil dan dimulai dengan 20.000 karena dia tahu dia tidak bisa menipu Zuofan yang berpengetahuan luas. Namun demikian, dengan berapa banyak susunan di luar sana, dia tidak mengetahui semuanya. Rumah bangsawan penilai nomor 1 di Kekaisaran memiliki banyak susunan dalam penyimpanan, namun ini adalah kesempatan langka baginya untuk menemukan yang tidak seperti yang dia lihat sebelumnya. Dengan demikian, bahkan jika dia akan kalah, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk memiliki susunan ini. Sayang sekali Zuofan yang tanpa henti menghalangi jalannya, tidak mau mundur bahkan setengah langkah. Karena itu, dia menoleh ke nona muda yang diabaikan dari klan Luo. Nona muda Luo, gambar ini paling banyak 30.000. Hanya paviliun naga terselubung yang memiliki kekayaan untuk membeli gambar seperti itu di seluruh kekaisaran. Kamu tidak akan mendapatkan harga yang lebih baik di tempat lain. Dia ragu-ragu dan melirik Zuofan. Long Kui tahu dia melarikan diri dan mendorong keuntungannya untuk membujuknya. Nona muda Luo, kamu dan paviliun naga terselubung sedang melakukan transaksi yang hebat dan akan menjadi tamu kehormatan kami. Pintu kami akan selamanya terbuka untuk kamu. Tamu yang terhormat, Luo Yunchang bergumam, bukankah ini mendapatkan pendukung? Hatinya diambil alih oleh kegembiraan dan menoleh ke Zuofan, bagaimana jika... Tidak sepatah kata pun, Zuofan meraung dan memelototinya. Wanita bodoh ini terombang-ambing dalam hitungan detik. Bagaimana bisa paviliun naga terselubung menjulurkan kepala mereka untuk beberapa tamu omong kosong?
Untuk mendapatkan yang terbaik dari kekuatan mereka, untuk mendapatkan perlindungan mereka, mereka hanya bisa mencapainya melalui perdagangan yang setara. Tolong kembalikan gambarnya. Senyum Zuo Fan digantikan oleh tatapan dingin. Luo Yunchang memandang dengan linglung, pertama ke arahnya lalu ke Luo Yunchang. Meskipun kata-katanya terdengar benar, sejak kapan kekuasaan seorang pramugara menggantikan milik tuannya? Bagaimana dia pelayannya? Dari tampilannya, Nyonya klan Luo tidak dapat menjaga pelayan tetap terkendali. Menghela nafas, Long Kui sangat enggan memberikan gulir ke belakang, terbukti dengan gerakannya yang lambat. Sayang sekali, Tuan Zuo Fan. Permintaan kamu terlalu tinggi dan aku tidak dapat memenuhinya. Tapi aku bersedia menjamin ketenaran pavilion naga terselubung kami, bahwa susunan kelas 1 ini tidak akan melebihi 30.000. Petik 2. Dengan gulungan di tangan, Zuo Fan bangkit dari kursinya dan bersandar lebih dekat ke Long Kui, membuatnya terperangah. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia berkata, "Maaf, sepertinya aku terlalu memikirkan nona muda itu. Kamu benar-benar tidak mengerti. Apakah tempat ini memiliki penilai lain?" "Apa? Aku tidak mengerti." Pipi Long Kui merona merah saat hatinya membengkak karena marah. Tidak, item yang lolos dari tangannya belum menerima penilaian yang benar. Fakta bahwa dia bisa menunjukkan batu giok hitam palsu, namun tidak dapat menjelaskan mengapa, adalah bakatnya. Karena inilah dia naik menjadi penilai teratas. Singkatnya, dia adalah seorang ahli. Namun inilah Zuo Fan yang mengejek bakatnya, menyangkal keahliannya dalam menilai. Itu lebih buruk daripada serangan fisik apapun, penghinaan terhadap martabatnya. Tuan Zuo Fan, mata kamu tidak salah, tetapi yang terbaik adalah tidak melampaui batas. Long Kui menunjukkan senyum yang melampaui kemarahan. Mereka semua bisa mendengar kertakan giginya. Namun Zuo hanya tersenyum, apakah ada penilai lain di sini? Long Kui melotot, baik, tunggu saja di sini. Dan dia pergi. Luo Yunchang khawatir tentang kemarahan yang ditunjukkan Long Kui. Apakah kita menyinggung pavilion naga terselubung? Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan senyum yang tidak biasa. Beberapa saat kemudian, Long Kui muncul lagi. Dengan langkah mantap. Tapi kali ini, seorang lelaki tua ada di sisinya. Godeye Longjiu, Luo Yunchang berteriak kaget dan menoleh ke Zuo Fan. Dia adalah pengawas naga terselubung pavilion di Windegaze City, kepala penilai, Godeye Longjiu. Ah, ini nona muda klan Luo. Bahkan dari 100 langkah, suara Longjiu terdengar jelas di telinga mereka. Aku pernah bertemu ayahmu 20 tahun yang lalu. Dia penuh dengan keberanian saat itu. Aku tidak menyangka klanmu akan menjual harta mereka. Hati Zuo Fan bergetar saat alisnya berkerut. Kekuatan pria ini melebihi Cai Rong, sampai-sampai bahkan tidak Zuo Fan bisa melihat menembusnya. Bukan karena penglihatannya buruk atau fakta bahwa lelaki tua itu menyembunyikan kekuatannya. Perbedaan di antara mereka terlalu dalam. Begitu, jadi pavilion naga terselubung memiliki ahli seperti itu, pikir Zuo Fan. Segera, Longjiu didukung oleh Long Kui dan tiba di depan mereka. Luo Yunchang membungkuk, kakek Jiu. Yang lain dengan cepat mengikuti, namun Zuo Fan hanya berdiri di sana. Longjiu menilai dia dengan satu-satunya mata kabur, apakah kamu pelayan klan Luo? Ya, baiklah, siapapun lebih baik dari matahari tua itu. Longjiu melirik mereka dengan penuh arti, lalu duduk, kudengar kau meragukan keterampilan Kui kecil. Ya, Zuo Fan tidak berbasa-basi, mendengus dan memutar matanya. Hahaha, Kui kecil mungkin baru dalam bisnis ini, tetapi matanya benar. Dia pasti kurang lebih benar dengan penilaiannya. Tapi karena kamu meragukannya, orang tua buta ini akan melihatnya. Tolong, Zuo Fan menawarkan gulungan itu. Senyuman Longjiu lenyap saat dia menoleh ke isinya, menatapnya dengan saksama. Paman Jiu, bukankah begitu? Long Kui menyeringai dan berteriak, arai kelas 1, 30.000 batu roh. Longjiu terus menatap gambar itu dan hanya setelah beberapa saat dia berbicara dengan wajah serius, aku tidak pernah mengira klan Luo akan melakukannya. Sembunyikan hal seperti itu. Nak, apa pendapatmu tentang 1,8 juta batu roh?
Apa? Mereka semua ternganga, khususnya Long Kui. Dia tidak pernah memimpikannya suatu hari pengawas paviliun naga terselubung, Long Jiu, akan mengucapkan angka astronomis seperti itu. CHAPTER 20. Paman Jiu. Long Kui melihat Long Jiu dengan mata terbelalak, yang malah melihat Zuo Fan yang tenang dengan satu-satunya matanya. Zuo Fan menatap ke belakang dengan seringai, terlalu rendah. Wah, mereka semua berteriak sebagai tanggapan. 1,8 juta adalah kekayaan yang tak terbayangkan bagi klan Luo. Luo Yunchang tidak pernah bermimpi memiliki kekayaan seperti itu. Namun di mata Zuo Fan, itu tidak cukup. Luo Yunchang dan Kapten Pang tampak bingung padanya. Jika bukan karena dilahirkan dan dibesarkan di Cloud Manor, mereka akan mengira dia adalah keturunan bangsawan. Tatapannya menjelajah sejauh ini. Namun sebelum orang lain bisa pulih dari serangan Zuo Fan, inilah jawaban Long Jiu. Aku mengerti, tapi ini yang paling bisa diberikan orang tua ini. Kalau begitu aku akan menjualnya sebagai bantuan untuk kakek Jiu dengan harga ini. Luo Yunchang tertawa malu sambil menyeka alisnya. Dia tidak pernah membayangkan gambar acak dari Zuo Fan akan mendapatkan harga yang gila sehingga mengambil semua kekayaan Godeye Long Jiu untuk membayarnya. Dan dari kelihatannya, Long Jiu sepertinya telah mengarahkan perhatiannya pada hal itu. Karena itu, lebih baik untuk mendapatkan bantuannya dan berhubungan baik dengan paviliun naga terselubung. Long Jiu menunjukkan senyum puas, seperti yang diharapkan, ekstra hati-hati saat dia menggulung gambarnya. Tapi kemudian, Zuo Fan menamparkan meja, karena kamu tidak bisa naik lebih tinggi, kesepakatannya batal. Zuo Fan. Luo Yunchang menatapnya, tapi dia mengabaikannya saat dia meraih gulungan itu. Menyipitkan matanya, Long Jiu melepaskan kekuatannya yang menakjubkan. Nah, lelaki tua ini menginginkannya. Di bawah tekanan yang luar biasa, semua orang mundur, sementara Luo Yunchang dan Kapten Pang kewalahan karena shock. Long Jiu jauh di atas Cai Rong. Menyinggungnya akan sama saja dengan kematian instan. Namun, Zuo menahan dirinya di bawah kekuasaan pria itu dan bahkan mencibir, kakek Jiu, kamu menodai reputasi paviliun naga terselubung. Nak, apakah kamu tidak takut? Long Jiu meningkatkan kekuatannya. Bukan. Mengosongkan diri sejenak, Long Jiu mengambil kembali kekuatannya dan tertawa, hahaha, anak baik. Dengan kamu yang bertanggung jawab atas klan Luo, mereka tidak perlu khawatir. Yang lain bingung. Keduanya selangkah lagi dari saling menyerang dan pada saat berikutnya semua menjadi asap. Namun, tidak ada yang tahu keduanya memindahkan pertempuran dari kekuatan ke pikiran. Long Jiu melepaskan kekuatannya untuk melunakkan Zuo Fan agar menjual gambarnya kepadanya. Sebagai gantinya, Zuo Fan mendorong melalui tekanan dan bertanya kepada lelaki tua itu tentang kehormatannya. Paviliun naga terselubung adalah rumah penilai nomor 1 di antara 7 bangsawan. Jika paksaan ini bocor maka kerusakannya tidak akan terbayangkan. Zuo Fan bertaruh pada nasibnya dan tempat kehormatan klan di hati Long Jiu dan menang. Dengan pandangan mendalam diarahkan pada Zuo Fan, Long Jiu mengambil pendekatan langsung. Nak, aku tahu kamu tidak datang hanya untuk menjual gambar ini. Apa syaratmu? Sambil menyeringai, Zuo Fan mendorong gambar di depan Long Jiu. 10 juta adalah tawaran yang adil. Mari kita mulai dengan memintamu membayar kami 1 juta dan sisanya perlahan-lahan. Itu. Long Jiu melihat gulungan itu lalu mengangguk setelah beberapa saat. Baiklah. Sampai hutangnya dibayar, paviliun naga terselubung akan berhutang pada klan Luo. Long Jiu mengambil gulungan itu dan pergi. Namun begitu dia pergi, suaranya tertahan. Kui kecil, beri mereka 1 juta batu roh dan bawa mereka keluar. Ya. Long Kui kewalahan dengan berbagai pikirannya karena dia belum pernah melihat Long Jiu dengan ekspresi masam seperti itu. Kembali ke Zuo Fan, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya tersenyum puas. Selanjutnya, dia menyerahkan 1 juta batu roh dan melihatnya keluar. Di gerbang 2 penjaga sangat ingin mereka muncul dan mengajari mereka 1 atau 2 hal, tetapi sikap hormat Long Kui mengacaukan rencana mereka. Dan ketika mereka mendengar kesepakatan yang mereka buat termasuk 1 juta batu roh, mereka tercengang.
Tidak pernah mereka bayangkan tempat terpencil seperti ini bisa datang dengan kesepakatan penting seperti itu. Itu menjadi salah satu dari 3 kesepakatan teratas dalam sejarah Paviliun Naga Terselubung. Sial, syukurlah kami tidak melakukan apa-apa atau bencana mungkin terjadi. Seorang penjaga menyaksikan keempatnya pergi dan menyeka keringat di keningnya. Yang lain hanya menggelengkan kepalanya. Paviliun Naga Terselubung memperlakukan klan kaya dengan hormat. Jika salah satu dari anak buah mereka berani menyinggung klan, keluarga bangsawan akan memberikan hukuman. Dalam kasus klan dengan sejuta batu roh, kurangnya sopan santun para penjaga bahkan akan berakhir dengan kematian mereka. Memikirkannya, mereka mulai berkeringat. Di sisi lain, Long Kui kembali ke Long Jiu yang sekarang melihat setiap detail dari barisan kelas 1. Paman Jiu, bukankah itu hanya arai kelas 1? Bagaimana ini bernilai 10 juta? Aku bahkan tidak pernah melihat barang yang berharga sebanyak itu. Long Kui bertanya saat dia melewati pintu. Menghela nafas, Long Jiu memberi isyarat padanya di sebelahnya. Kui kecil, lihat lebih dekat, ini mungkin satu-satunya dari jenisnya di Kekaisaran. Ini adalah, mata Long Kui berkilat kaget. Sebuah arai kuno. Long Jiu menunjukkan betapa tersentuhnya dia dengan setiap kata, arai kuno adalah seni yang hilang, namun ini pada dasarnya telah membuktikan keberadaan mereka. Itu tak ternilai harganya, dan bahkan 10 juta terlalu rendah. Apa, itu sangat berharga? Mengangguk, Long Jiu menunjukkan senyum kekanak-kanakan, seolah-olah dia mendapatkan mainannya yang paling berharga. Tapi sesuatu terjadi padanya yang memperburuk suasana hatinya. Kui kecil, beritahu Ah Jie untuk menemukan 5 ahli dan awasi klan Luo. Mereka menyinggung klan Sun hari ini. Mengapa kita harus membantu mereka? Long Jiu mendengus, apakah kamu tidak mendengarkan? Kami berutang kepada mereka. Long Kui mulai mengingat. Jadi inilah yang Zhou Fan dan Long Jiu tawar-menawar. Namun, paman veteran Jiu dikalahkan dalam negosiasi oleh seekor anak anjing. Tentu saja dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Long Kui tidak bisa menahan tawanya.